TGIF. Jadi kepanjangannya itu Thank God I Farm. Sebenarnya literal sih, thank God kan kayak bersyukur gitu kan. Aku bersyukur bertani gitu. Tujuan utamanya emang ingin membawa pertanian itu ke tengah kota gitu ya. Menurut aku kalau dengan tujuan seperti itu mengurangi emisi karbon. Jadi semakin dekat pertanian ke kota itu kan semakin dekat konsumen, nggak usah jauh-jauh gitu ngambilnya gitu kan. Jadi tujuan utamanya itu sih, lebih ke ramah lingkungan. Halo, selamat pagi. Aku Nindra. Kita lagi ada di TGIF. TGIF adalah Thank God I Farm. Sekarang kita berada di greenhouse pertamanya Thank God I Farm. Di sini kita menanam berbagai macam sayuran ya. Di situ ada basil, terus di situ ada tomat, lalu di situ ada berbagai macam selada. Dan sekarang kita mau kenalan sama petani yang bekerja di sini. Yuk. Ini ada Mas Fandi. Mas Fandi ini sedang menyemai ya? Iya. Mas Fandi lagi nyemai apaan? Sekarang nyemai romaine. Oh, Mas Fandi sekarang sedang menyemai romaine. TGIF itu berdiri di 2019 ya, kalau nggak salah kayak 2018 akhir ke 2019. Awalnya itu aku kan di bidang kreatif ya, terus pengen nyari-nyari sesuatu yang baru gitu, apa ya, terus kepikiran kayaknya berkebun seru nih, sama pengennya urban farming kan di kota gitu. Terus akhirnya belajar-belajar kayak dari YouTube, baca-baca, terus ketemu sama Mas Udi, salah satu co-founder kita ya. Dia tuh udah lebih dulu terjun di dunia hidroponik. Terus waktu itu kita dipertemukan lah gitu, terus sama Mas Udi akhirnya terbuatlah TGIF gitu. Kita nyari-nyari tempat, dapatlah di sini gitu. Awalnya gitu sih. Kalau namanya itu sebenarnya dari si Mas Udi tadi, TGIF. Jadi kepanjangannya itu Thank God I Farm. Sebenarnya literal sih, thank God kan kayak bersyukur gitu kan. Aku bersyukur bertani gitu. Itu aja sih sebenarnya Thank God I Farm. Oke, sekarang kita lanjut untuk menyemai romaine. Sekarang saya sudah sediakan benih Tiberius. Selanjutnya kita siapkan rokul, setelah itu talang sama sumpit bambu kayak gini buat ngelubanginnya. Selanjutnya setelah ini semua sudah rapi, kita langsung basahi atau disiram supaya si rokulnya itu lembab.
Ya senang sih kalau jadi petani hidroponik. Nggak seperti di organik ya. Kalau di organik sih saya dulu itu kan banyak kotor-kotor kan, tanah terus gitu kan, tanah, pupuk kandang, seperti itu sih. Kalau di hidroponik sendiri sih ya kita nggak pegang-pegang pupuk seperti itu sih. Kalau di hidroponik ya agak sedikit bersih lah gitu kan, nggak terlalu kotor banget kayak gitu. Agak susah sih, ya tergantung dari diri kitanya. Kalau memang kita itu semangat banget terhadap sesuatu yang kita ingin pelajari, ya itu bakalan mudah. Kalau nggak niat buat belajar ya pasti bakalan susah sih, seperti itu. Selanjutnya kita langsung melubangi si rokol tersebut. Kita lubangi dengan jarak kurang lebih 1,5 cm. Tujuan utamanya emang ingin membawa pertanian itu ke tengah kota gitu ya. Sekalian kalau menurut aku kalau dengan tujuan seperti itu mengurangi emisi karbon. Jadi semakin dekat pertanian ke kota itu kan semakin dekat konsumen, nggak usah jauh-jauh gitu ngambilnya gitu kan. Jadi tujuan utamanya itu sih. Kalau aku dari awal emang pengennya hidroponik karena itu tadi pertama adalah dia lebih ramah lingkungan. Seperti air juga kan dia nggak sebanyak kalau misalnya kita berkebun konvensional karena kan dia airnya muter gitu, dan dengan menggunakan lahan yang sama nih dengan konvensional misalnya segini ini produktivitasnya tuh lebih banyak kalau hidroponik. Jadi yang kita produksi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan konvensional dengan tanah yang sama gitu ya, dengan luas yang sama lebih banyak kalau kita menggunakan sistem hidroponik gitu. Setelah tahap penyemaian selesai, kita langsung beri tanggal penyemaian tanggal berapa sama namanya tanaman apa. Sekarang kita masuk ke proses pembersihan talang, media tempat untuk penanaman yang dilakukan oleh petani kami, yaitu Arya dan Pandi. Proses ini dilakukan setiap hari, setiap setelah panen. Jadi setiap habis panen, kita selalu melakukan proses pembersihan talang untuk menjaga dari lumut-lumut yang sebenarnya buat pertumbuhan tanaman itu lumut berperan sih untuk menghambat pertumbuhan. Makanya itu proses pembersihan talang ini dilakukan setiap setelah panen. Prosesnya dari pembersihan talang, awalnya kami membersihkan daun-daun sisa kering yang menempel di tutup talang. Proses selanjutnya yaitu pembersihan di dalam talang dengan membuka tutup talang dan membersihkan dalemannya.
Awalnya sih dari Mas Udi, teman. Dari teman, kebetulan saya juga tertarik sama hidroponik dan dipanggil sama Mas Udi. Awalnya sebenarnya pengen belajar aja, tapi ya akhirnya terjun langsung. Ternyata enak, seru gitu. Ada 2 lagi teman kami, itu Arya sama Pandi. Mereka sebagai petani di sini, yang bantu-bantu untuk proses pertanian di sini. Nah, setelah proses pencucian talang, proses selanjutnya kami melakukan pindah tanam tanaman dari remaja ke dewasa. Di sebelah sini meja remaja akan dipindah ke meja dewasa. Proses pindah tanam ini dilakukan setiap hari juga setelah panen. Jika ada talang yang kosong, langsung kami pindahkan. Jadi dalam rotasi tanam itu penting sekali untuk mencapai ketepatan produksi dari tanaman kami sendiri. Nah, ini sekarang yang lagi dipindah butterhead, jenis sayuran butterhead. Kalau luasnya tuh kan kita ada beberapa kebun ya. Kalau di total sih sekitar 600 meter. Tapi kita juga ada mitra kan, di luar yang 600 meter di kebun kita sendiri kita ada mitra. Mitranya itu sekitar 200 meter, 300 meter lah gitu. Kalau yang pasti umum ya, umum karena kan kita juga berjualan gitu kan. Jadi udah pasti yang umum, selada tuh ada selada keriting, ada romaine, green oak leaf, red oak leaf, Colorosa. Kalau yang khusus tuh kita lebih ke yang jarang orang nanem kali ya, yang jarang orang hidroponik nanem tuh kayak arugula, terus basil, mint. Itu kan orang jarang tuh nanam di hidroponik. Nah, kita nanam gitu. Sebenarnya bukan tren juga sih, ya pengen aja gitu nanam yang berbeda. Ini sekarang yang dilakukan sama Mas Arya yaitu pengecekan selang input air. Kadang kan suka mampet dari sisaan ropul atau lumut. Itu selalu kita cek tiap hari untuk menjaga debit air yang dibutuhkan tanaman. Ini kan kurang lancar nih gitu. Biasa lumutnya udah tebel di dalamnya. Sama kita cek juga kalau misalnya kadang-kadang juga ada selang yang copot gitu. Itu juga kita benerin. Sisaan-sisaan ini kan lama-lama kan dia hancur di air. Sedot sama pompa, dia nyangkut di selang. Yang membedakan kalau menurut aku sih, aku itu motonya TGIF sendiri itu konsumen berhak mengetahui siapa yang menanam, bagaimana menanam, bagaimana si makanan itu ditanam dan di mana ditanamnya. Jadi itu moto kita. Nah, itu kita terbuka banget, kayak kita di sosmed juga menyuarakan hal itu, dan kita juga lagi mengembangkan platform
yang orang tuh bisa trace ya, traceability gitu. Jadi bisa mencari tahu gitu siapa yang menanam, bagaimana ditanam dan di mana ditanam gitu. Jadi orang tahu gitu, merasa safe karena yang penting adalah sehat dan bersih kan gitu. Hal selanjutnya yang wajib dan selalu kami lakukan setiap hari yaitu pengecekan kadar nutrisi dan pH air. Pengecekan akan dilakukan oleh Arya untuk pengecekan nutrisi dan pH air. Kita mulai dari meja remaja dulu. Ya, ini pengecekan nutrisi menggunakan alat ukur pH meter dan TDS meter. Alat ukur pH meter dan TDS meter untuk mengukur kadar asam pada air dan kandungan nutrisi di dalam air. Setiap tanaman membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan. Untuk itu setiap hari dilakukan apakah air di dalam penampungan itu nutrisinya cukup atau kurang. Nah, untuk itu setiap pagi kami melakukan pengecekan nutrisi. Kita ada dua sistem. Pertama sistem NFT seperti ini dan sistem rakit apung seperti yang di belakang. Untuk kendala yang paling umum yang sering kami alami sebenarnya sederhana sih, seperti kebersihan instalasi, terus kayak mampet apa enggak selang-selangnya, sama paling ngerawat tanaman, pindah tanam gitu. Untuk mengatasi sebenarnya sih yang penting rutin aja sih diperiksa sayurannya. Jadi kita penanganan hamanya itu kita lebih ke pencegahannya. Jadi dari awal kita ngecek kalau misalnya ketemu hama, tanda hama itu di daun, langsung kita atasi sih. Entah itu langsung kita melakukan penyemprotan atau kita bisa nggak nih nggak disemprot gitu. Oh bisa, ternyata dipindahin aja tanamannya biar nggak nyebar ke yang lain. Jadi dari awal kita udah melakukan pencegahan gitu. Kalau paling susah itu iklim sih sebenarnya di Jakarta gitu kan. Kalau sekalinya panas-panas banget, terus hawanya, suhunya, terus ntar hujan segala macam. Kalau enaknya di hidroponik itu kita bisa menanggulanginya melalui teknologi sih, kayak misalnya dari pompa atau misalnya dari nutrisi gitu. Jadi semuanya bisa disesuaikan gitu kan. pH-nya juga bisa disesuaikan, nutrisinya bisa disesuaikan gitu. Oke, hari ini kita akan panen kale ya. Kita akan panen kale di meja satu ini untuk diantar ke restoran. Panen kale hari ini sebanyak 5 kilo dipotek daun. Selada sih, ada
Ada Romen, SKH, Lolo yang paling banyak, dominan yang paling banyak pesan. Kalau kita yang pasti sih tergantung konsumen ya. Kita mengutamakan apa yang di-demand sama konsumen gitu. Kalau sekarang sih banyaknya selada, tapi ada juga selain selada kayak bayam, terus ada arugula dan lain-lain sih gitu. Cuma memang banyaknya di selada. Kalau perkembangannya sih bisa dibilang cukup lumayan karena kayak dari awalnya kan kita cuma jual nih ke yang dikenal doang atau ke teman-teman. Terus ternyata lama-lama kita sekarang bisa nyuplai ke beberapa restoran yang cukup besar gitu, ada di daerah Kemang, Cipete, di Kebayoran. Dan juga kan kita udah kayak buka kebun lain gitu, jadi kalau dibilang perkembangannya lumayan gitu. Sekarang kita akan mengolah sayuran yang kita tanam menjadi salad. Maju terus untuk pertanian Indonesia dan kalau bisa pertanian yang lebih ramah terhadap lingkungan, dan harapanku untuk anak-anak muda di Indonesia banyak yang bergabung untuk bertani gitu karena kami adalah aset negara.